Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rizky Fadilah dengan NIM 2416038 dari kelas F02. Di sini saya dan teman-teman saya ingin membahas soal studi kasus yang mengangkat topik dunia semakin tidak jelas arah untuk memenangkan persaingan global, kebijakan tarif impor atau ekspor Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Setelah kami mempelajari mata kuliah lingkungan bisnis, kami mendapati 6 metode, yaitu metode politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal atau hukum, atau bisa disebut dengan PASTEL. Di sini saya akan membahas metode politik. Yang pertama, bagaimana kebijakan tarif impor atau ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dapat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia. Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang mencapai 32% untuk Indonesia berpotensi memicu ketegangan politik bilateral. Kebijakan ini yang didasarkan pada prinsip America First dapat mengurangi kepercayaan Indonesia terhadap Amerika Serikat sebagai mitra dagang strategis. Ketidakseimbangan perdagangan yang dipersepsikan Amerika Serikat berisiko memicu retorika nasionalisme ekonomi di Indonesia yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas politik domestik melalui protes buruh di sektor terdampak seperti tekstil dan furnitur. Di tingkat regional, ASEAN menyatakan kekhawatiran terhadap proteksionisme dan menyerukan penguatan sistem perdagangan multilateral berbasis WTO. Indonesia melalui Kementerian Perdagangan memanfaatkan peran aktif dalam ASEAN dan Forum Indo-Pacific Economic Framework untuk menjaga hubungan strategis dengan Amerika Serikat sambil mencari diversifikasi mitra dagang. Lalu, apa saja langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga hubungan diplomatik dan perdagangan yang baik dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain? Adapun langkah-langkahnya adalah memperkuat kerjasama regional ASEAN untuk menciptakan blok negosiasi yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat. Misalnya, memperluas implementasi ASEAN Free Trade Area untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat. Tujuannya ialah membangun kekuatan kolektif dalam perundingan dagang serta membuka pasar alternatif bagi produk Indonesia. Lalu, langkah yang kedua, aktif dalam forum multilateral seperti WTO untuk mengadvokasi sistem perdagangan yang adil. Indonesia dapat mengajukan dispute settlement terhadap kebijakan Amerika Serikat yang dianggap melanggar prinsip most favored nation. Tujuannya ialah memberikan tekanan hukum dan diplomatik terhadap kebijakan tarif diskriminatif agar dihentikan atau dinegosiasi ulang. Ya, itu saja untuk metode politik. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya di bagian aspek ekonomi, dampak makro dan mikro terhadap pertumbuhan, yaitu kebijakan tarif AS berdampak signifikan pada neraca perdagangan Indonesia. Sektor padat karya seperti tekstil berupa 3,98 juta pekerja dan furniture sudah berjumlah 962.000 pekerja mengalami penurunan permintaan ekspor sebesar 15-20%, berpotensi menurunkan kontribusi PDB sektor manufaktur sebesar 1,2% pada 2025. Simulasi model GTAP menunjukkan bahwa tarif 7,5% dapat menimbulkan PDB melalui substitusi impor. Namun, tarif tinggi 32% justru menekan pertumbuhan. Menurut analisis IE, Indonesia 2024 efek tarif berdampak pula pada arus investasi asing langsung yang cenderung tertahan akibat ketidakpastian perdagangan. Indonesia dituntut mengadopsi strategi market rebalancing dengan memperkuat pasar dalam negeri, memperluas insentif ekspor dan mengakselerasi hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Dan strategi pertumbuhan yaitu 8%, yang mana diversifikasi pasar ekspor ke kawasan Afrika dan Timur Tengah yang memiliki pertumbuhan permintaan 6-8% per tahun. Contoh, meningkatkan ekspor tekstil ke Nigeria dan Mesir yang memiliki populasi besar. Yang mana tujuannya itu mengurangi ketergantungan pada pasar AS, Amerika Serikat, dan membuka ceruk baru yang sedang tumbuh.
Insentif fiskal untuk industri substitusi impor yaitu seperti pengurangan PPN bagi produsen komponen elektronik dan bahan baku farmasi, yang mana tujuannya itu menumbuhkan kapasitas produksi lokal dan meningkatkan daya saing domestik. Penguatan UMKM melalui platform digital untuk meningkatkan partisipasi dalam ekspor, yaitu menargetkan 30% umum terhubung dengan e-commerce global pada 2027. Adapun tujuannya itu memperdayakan ekonomi lokal dan memperluas basis ekspor Indonesia. Oke, lanjut ke yang nomor 3, yaitu tentang aspek sosial yang membahas kesejahteraan masyarakat dan perlindungan tenaga kerja. Kenaikan tarif Amerika Serikat berpotensi meningkatkan pengangguran sebesar 0,5 sampai 1,2 juta orang di sektor manufaktur yang dapat memperlebar ketimpangan pendapatan. Masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah industri seperti Jawa Barat dan Jawa Timur paling rentan terdampak. Dari data Bappenas menunjukkan bahwa sektor padat karya menyerap lebih dari 45% tenaga kerja di Jawa Barat, menjadikan daerah ini sangat rentan terhadap disrupsi ekspor. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempercepat transformasi pekerja industri konvensional ke sektor jasa berbasis digital. 1. Pelatihan upskilling berbasis industri 4.0. Untuk pekerja yang terdampak seperti pelatihan digital marketing dan operasi mesin otomasi yang bertujuan untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja ke sektor baru berbasis teknologi. Yang kedua, ada perluasan program Kartu Prakerja yang fokus pada sektor yang tumbuh pesat seperti e-commerce, energi terbarukan, yang bertujuan untuk menyesuaikan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar masa depan. Yang ketiga, ada subsidi upah sementara bagi perusahaan yang menahan PHK selama masa transisi, didanai dari realokasi anggaran subsidi BBM, yang bertujuan untuk mencegah lonjakan pengangguran dan menjaga stabilitas sosial. Lanjut yang keempat tentang aspek teknologi, itu tentang inovasi dan daya saing global. Kenaikan biaya impor teknologi akibat tarif memaksa Indonesia untuk mempercepat pengembangan teknologi lokal. Contohnya seperti kenaikan tarif 20% pada impor chip semikonduktor dapat mendorong investasi dalam produksi chip untuk IoT di Batam dan Surabaya. Berdasarkan laporan Kominfo pada tahun 2024, permintaan terhadap talenta digital di sektor AI, IoT, dan cloud computing diperkirakan meningkat 3 kali lipat dalam 5 tahun ke depan. Pemerintah melalui BRIN dan Kementerian Investasi menginisiasi program Tech Valley Indonesia untuk menampung kolaborasi riset industrial dan startup teknologi. Ada beberapa strategi penguatan teknologi, yaitu 1. Pengembangan Tech Hub regional yang bertujuan untuk menarik talenta digital dan investasi R&D ke wilayah lokal, dengan insentif pajak 10 tahun bagi startup di bidang AI dan bioteknologi. Yang kedua, kolaborasi riset universitas industri, seperti program Matching Fund 1by1 untuk proyek Green Technology. Tujuan meningkatkan hilirisasi hasil riset dan menciptakan solusi teknologi berdaya saing. Yang ketiga, ada adopsi standar SNI wajib untuk produk teknologi impor, mendorong transfer pengetahuan yang bertujuan untuk memaksa perusahaan asing berkolaborasi dengan mitra lokal dan mempercepat learning curve nasional. Aspek lingkungan, integrasi kebijakan berkelanjutan. Kebijakan tarif Amerika Serikat secara tidak langsung mendorong praktik eco-dumping oleh eksportir yang menekan biaya produksi melalui eksploitasi sumber daya alam. Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa 40% industri tekstil belum memenuhi standar limbah cair. Menurut laporan IESR tahun 2024, ekspor berbasis industri hijau memiliki nilai tambah hingga 30% lebih tinggi di pasar Eropa dan Asia Timur. Penerapan sertifikasi hijau dan sistem pelacakan karbon atau carbon tracking menjadi persyaratan ekspor ke negara maju pasca COP28. Strateginya untuk meningkatkan di aspek lingkungan adalah penerapan pajak karbon progresif untuk industri ekspor dengan pendapatan dialokasikan ke dana transisi energi. Tujuannya untuk menginternalisasi
biaya lingkungan dalam struktur produksi dan membiayai peralihan ke energi bersih. Yang kedua, sertifikasi hijau wajib untuk produk ekspor menggunakan standar Life Cycle Assessment atau LCA. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk ramah lingkungan di pasar global. Yang ketiga, pengembangan kawasan ekonomi hijau. Di Kalimantan Timur memanfaatkan investasi dari Global Green Growth Institute atau GGGI. Tujuannya untuk menciptakan model ekonomi berbasis rendah karbon dan inklusif. Selanjutnya, aspek hukum, perlindungan kepentingan nasional. Kebijakan tarif Amerika Serikat berpotensi melanggar Pasal 1 WTO tentang prinsip MFN. Indonesia dapat menggunakan mekanisme Trade Policy Review atau TPR untuk mengkritik kebijakan Amerika Serikat sekaligus memperkuat posisi hukum dalam negosiasi bilateral. Indonesia mengirim sinyal tegas dengan menyoroti kebijakan tarif Amerika Serikat dalam sesi TPR WTO terakhir. Berdasarkan laporan Parlemen RI di Jenewa 2024, Indonesia mempertimbangkan opsi kerjasama South-South Legal Forum untuk memperkuat posisi hukum negara berkembang dalam sistem perdagangan global. Langkah hukum: mengajukan gugatan ke WTO atas diskriminasi perdagangan merujuk pada kasus US Shrimp or Turtle yang memenangkan negara berkembang. Tujuannya untuk memberikan tekanan yudiris internasional agar kebijakan diskriminatif direvisi. Yang kedua, memperbarui Perpres nomor 44 tahun 2020 tentang daftar negatif investasi untuk melindungi sektor strategis dari akuisisi negara asing pasca tarif. Tujuannya untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional di tengah liberalisasi investasi global. Yang ketiga, ratifikasi Digital Economy Partnership Agreement atau DEPA untuk memastikan perlindungan data eksportir digital. Tujuannya untuk memberikan payung hukum bagi pelaku digital trade dalam era ekonomi global. Selanjutnya ada rekomendasi strategis. Untuk mencapai pertumbuhan 8% dan status negara maju, pemerintah Indonesia perlu yang pertama, membangun kemandirian teknologi melalui alokasi 2,5% PDB untuk R&D, menargetkan 500 paten lokal per tahun pada 2030. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas inovasi nasional dan mengurangi ketergantungan teknologi asing. Yang kedua, memperluas kerjasama ekonomi non-tradisional dengan negara-negara Afrika melalui skema barter trade. Tujuannya diversifikasi mitra dagang dan memperkuat hubungan ekonomi bilateral. Yang ketiga, menerapkan kebijakan industri hijau dengan insentif pajak 200%, super deduction untuk perusahaan yang mencapai net zero emission. Tujuannya untuk mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Yang keempat, membentuk sovereign wealth fund khusus ekspor untuk menstabilkan pendapatan devisa saat terjadi gejolak tarif. Tujuannya menstabilkan pendapatan devisa dan melindungi ekonomi dari fluktuasi pasar global. Berikut merupakan sumber-sumber yang kami gunakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.